Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidz, para orang-orang tua, pada malam hari ini kita akan membahas judulnya An-Namimah. Minggu lalu kita bahas Al-Ghibah, bahaya ghibah, ngomongin orang. Sekarang An-Namimah. An-Namimah, orang yang suka ngadu domba, disebutnya namam, atau dalam riwayat lain Nabi sebut sebagai qattad, itu orang yang suka ngadu domba. Nabi bilang la yadkhulul jannah, enggak masuk surga orang yang demen ngadu domba. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An-namimatu radhiyallahu ankum hiya naqlu aqwalin nas aw a'malihim aw ahwalihim ila al-ghair ala wajhil ifsad. Wal ba'ithu 'alayha imma iradatus su'i bil manquli anhu aw izharul hubbi lil manquli ilayhi أو التفريج في الحديث أو الخوض في الفضول والذي يكف الإنسان عن النميمة علمه بأنها تدعو إلى التقاطع وإيقاد نار العداوة واستحقاق العقاب. Apa itu namimah? Adu domba itu apa? Hiya naqlu aqwalin nas, menyampaikan omongan orang lain, ya, menyampaikan omongan orang lain atau perbuatan orang lain atau kondisi orang lain kepada orang yang berbeda dengan niat tujuannya al-ifsad, merusak. Tujuannya al-ifsad. Jadi dia dengar omongan, Obi ngomong sama saya, jadi begini Bib, begini. Terus omongan itu saya sampaikan sama orang lain, tujuan saya mudah-mudahan dia berantem berdua nih. Nah gitu, mudah-mudahan dia ribut nih. Iya. Apa yang bisa membuat orang itu bisa berlaku seperti itu? Al-ba'ithnya apa? Dasarnya apa? Imma iradatus su'i bil manquli anhu. Yang pertama, niat jahat kepada orang yang menyampaikan kepada dia. Yang kedua, izharul hubbi lil manquli ilaih, mau nunjukin kalau dia itu sebenarnya membela orang yang dibicarain. Obi misalnya bicarain Husnul misalnya. Nah, saya niatnya ngomong nyampein ke Husnul, yang pertama karena berniat jahat kepada Obi. Yang kedua, saya mau nunjukin sama Husnul, gua nih belain lu. Gua nih ada sama lu nih, gua nih di posisi lu gitu. Dia sekedar bicara tapi dia nggak tahu ternyata dampaknya itu besar. Awil khawdu fil fudul, atau masuk ke dalam satu sifat namanya al-fudul. Saya ngomong begitu pengen tahu sebenarnya ini ada masalah apa ini antara Obi sama Husnul. Pengen tahu, penasaran, fudul. Walladzi yakuful insana 'anin namimah, apa yang membuat orang itu bisa menghindari namimah, adu domba? Apa yang bikin orang bisa jangan adu domba, enggak benar. Apa yang bikin dia bisa begitu? Dia bisa meninggalkan sifat buruk tadi kalau dia tahu ilmuhu bi annaha tad'u ila taqatu wa iqadu naril adawah wa istihqaqul iqab. Dia harus tahu bahwa hal tersebut, mengadu domba itu membuat adanya perpecahan atau iqadu naril adawah, menimbulkan kembali api permusuhan. Udah baik-baik, kagak ada masalah. Saya punya teman di dekat rumah, di Condet situ. Cerai laki bini gara-gara tadi ada yang ngadu domba.
Kalau kita tahu nih bahwa mengadu domba akan membuat kita mendapatkan bala, bencana dan azab dari Allah. Kalau kita sadar akan hal itu, kita akan bisa meninggalkan perilaku adu domba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna ahabbakum ilallah alladzina ya'lafuna wa yu'lafun." Sesungguhnya kata Nabi, yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian hamba-hambanya orang yang baik dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Dia baik sama orang dan dia juga mau memperbaiki hubungan orang lain dengan dia dan hubungan orang lain kepada orang lain yang tidak baik. Itu yang paling dicintai sama Allah. Wa inna abghadakum ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan, yang melakukan adu domba, yang memecah belah antar saudara. Nabi bersabda, la yadkhul jannah namam, enggak bakal masuk surga namam. Kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Sesungguhnya kaum beriman ini adalah saudara, yang ngomong Allah. Maka kalian diperintahkan untuk mendamaikan kalau ada dua orang, fa aslihu bainahuma, dua orang berselisih, dua orang ribut. Ini cuma dua orang nih. Allah suruh kita nih, kalian semua kalau ada dua orang ribut, damain. Bukan dua keluarga, bukan. Bukan dua kelompok, bukan. Ini dua orang. Baru dua orang aja. Allah suruh kita sebagai hamba-hambanya mendamaikan. Apalagi kalau kita misalnya mengadu domba dua keluarga. Mengadu domba dua kelompok besar. Mengadu domba dua organisasi misalnya, yang membuat terjadi keributan. Dua orang, kita disuruh sama Allah untuk mendamaikan. Fa aslihu bainahuma, disuruh mendamaikan. Jadi ada perintah dari Allah untuk supaya kita kalau lihat ada dua orang ribut, berselisih faham, damaikan. Bukan tambah panas-panasin kondisi yang ada, jangan. Dan Al-Quran juga bilang apa? La khaira fi katsirin min najwahum. Omongan manusia itu kagak ada kebaikannya kecuali kalau dia melakukan dalam ucapannya itu mengucapkan tiga hal. Pertama, kalau kita ngajak orang bersedekah, itu omongan yang bagus. Kedua, ngajak orang untuk berbuat baik, apapun itu, ibadah, sedekah, ngaji, misalnya nyuruh orang ngaji, omongan yang sifatnya mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, omongan yang bagus kata Allah. Jadi cuma tiga tadi ya. Ngajak orang sedekah, ngajak orang berbuat baik dengan berbagai jenis kebaikan. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Omongan yang bagus itu adalah omongan yang di situ kita damain orang. Kita damaikan orang. Bahkan kita diizinkan untuk kalau bisa lakukan apapun, sekalipun dusta. Sekalipun dusta. Tadi Obi sama Husnul misalnya ada ribut. Terus saya ngomong sama Obi, si Husnul tadi nyariin ente tuh katanya kangen misalnya gitu. Terus aneh ngomong yang sama juga sama Husnul. Itu boleh. Bahkan kita kalau perlu keluarin duit, keluarin duit. Undang, makan, kita keluarin duit, kita bayar. Kita ngomong dah. Itu yang bayarin Husnul tuh Bi, tadi makanan. Wah, Masya Allah, baik bener. Kita yang ngeluarin duit demi mendamaikan orang. Wah, itu pahalanya gede, wah bakal dibalas kebaikan tersebut oleh Allah berlipat ganda. Dikisahkan katanya ya, ini kisah hikmah, kisah yang ada pelajaran hikmah yang bisa diambil. Ada laki bini saling sayang, saling cinta, harmonis, romantis, luar biasa. Wah hidupnya kaya raya, banyak duit. Si laki kerja sukses,
Masya Allah, perempuan juga begitu, karir bagus. Dia punya usaha-usaha juga bagus dah. Suatu hari dia nyari pembantu. Terus dapat pembantu. Cuman dibilangin sama tetangga, jangan ngambil dia jadi pembantu, dia suka ngadu domba. Katanya begitu. Kata si suami istri, tenang, kita saling sayang kok. Gak bakal bisa diadu domba. Kita saling cinta. Lagian kalau emang kita udah tahu dia begitu sifatnya, ya kita bisa jaga-jaga udah. Begitu. Udah berjalan waktu. Bagus, gak ada masalah kerja. Ini perempuan si pembantu kagak seneng hati ngelihat ini kok romantis banget, hidupnya kaya. Gimana caranya nih? Harus diadu domba. Karena emang sifatnya begitu, tadi udah dikasih tahu sama tetangganya. Akhirnya dia bilang sama si majikan perempuan, ibu tahu gak? Suami ibu kalau di luar ngapain? Ya kerjalah. Ya selain kerja ngapain? Nggak tahu ya. Dia tuh ada simpenan. Wah, dengar begitu perempuan mana yang kagak panas? Ada simpenan, kurang ajar. Dan saya kemarin dengar dia telepon, katanya dia mau kawin sama tuh orang, mau ceraiin ibu. La ilaha illallah. Waduh, bahaya nih. Tapi ada caranya bu, biar dia sayang lagi sama ibu. Apaan? Ada, pokoknya ada ilmunya nih, ilmunya mahal nih. Apaan? Ibu ntar malam kalau bapak tidur, ya ibu ambil pisau, cukur rambutnya sedikit, jenggotnya, cukur jenggotnya sedikit, nanti niatin biar dia sayang lagi, bakal sayang lagi. Oh yaudah, gampang kalau gitu doang mah. Dia tidur, ntar gua potong dah jenggotnya sedikit. Begitu si majikan laki pulang, pembantu ngomong, Pak, tahu gak? Kalau bapak pergi pulang sampai sore, kadang sampai malam, bapak nggak tahu kan ibu di rumah ngapain? Saya nih yang tahu, katanya. Emang ngapain bini gua? Baik-baik aja. Ya dia suka datengin laki-laki ke rumah. Dia suka begini-begini. Yang benar orang dia mau niat jahat, dia mau tinggal di rumah ini sama tuh laki-laki, ntar malam dia mau bunuh bapak, katanya. Ntar malam dia mau bunuh bapak. Bayangin tuh. Allahu Akbar. Jahatnya luar biasa ya. Inna kaidakunna au kaidahunna azim. Tipu dayanya luar biasa. Ya udah dah, pura-pura tidur nih bapak. Keinget omongan pembantunya, dia bakal dibunuh. Ini bukan omongan yang sederhana ini. Bapak kalau nggak percaya lihat aja ntar malam. Lihat aja ntar malam. Bener aja si bini ngeliat, lu tidur tuh kayaknya tuh. Dia ke dapur, dia ambil pisau. Dia jalan pelan-pelan. Mau arahin ke jenggot kan. Dia bangun, benar udah di sini nih. Dia pikir mau dibunuh. Diambil, ditusuk bininya. Ditusuk bininya, meninggal. Keluarga si bini kagak diem. Apa-apaan nih. Keluarga kita perempuan dibunuh balik tuh laki, dibunuh juga. Keluarganya saling ribut, keluarga laki sama bini ribut, berantem kagak ada habisnya. Ini semua gara-garanya apa? Omongan si pembantu, adu domba. Artinya apa? Jahat, adu domba itu jahat. Dan makanya Nabi sampai bilang apa? La yadkhulul jannah namam, enggak bakal masuk surga tukang adu domba. Hati-hati, adu domba bikin apa tadi? Perpecahan. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, kata Al-Quran. Ada orang yang hobi memecah belah rumah tangga orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi sekarang, banyak perpisahan ya, rumah tangga itu banyak. Di antaranya yang alasannya karena ada yang ngadu domba. Ada yang kagak demen ngelihat keromantisan rumah tangga ini dua pasangan adu domba. Kalau orang kupingnya tipis, enggak kena udah. Kalau orang kupingnya tipis kena. Ribut, berantem, cerai akhirnya.
Korbannya anak-anaknya. Keluarga dua-duanya ribut berantem. Gara-garanya apa? Omongan kita yang gak bisa dijaga. Jadi jangan mengadu domba. Itu konsekuensinya begitu besar. Kalau kita melihat ada yang ribut, pikiran pertama kita yang pertama adalah damain. Apapun caranya damaikan. Bahkan kita dibolehin dusta aja boleh. Dusta yang kayak tadi tuh. Nanti ditanyain tuh kangen kayaknya mente tuh dia. Wah baik langsung tersentuh hatinya. Begitu pula sebaliknya. Sehingga mulai sekarang kita tanamkan dalam hati kita. Kalau ada orang duduk mulai ngomongin ucapan orang lain yang tidak baik, maka berarti dia mau ngadu domba. Dan kita harus tinggalkan orang seperti itu. Nasehatin, jangan gak baik. Ya, jangan. Yang harus dilakukan adalah mendamaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan antara dua saudara kalian. Dua orang ribut, kita disuruh sama Allah perhatiin tuh dua orang. Karena orang kedua kalau ribut suruh damai sendiri, berdamai dia berdua sono. Susah. Harus ada kita yang bantu. Harus ada pihak ketiga. Yang kalau berdua-duaan saling gengsi nih. Cuma begitu ada pihak ketiga yang masuk, kemudian mau mendamaikan, mau niat baik, menyatukan kembali yang sudah ribut, pecah dan sebagainya, itu adalah sebuah amalan yang sangat diagungkan dan dimuliakan serta akan diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita camkan baik-baik, ayo mulai sekarang niat damain orang. Jangan adu domba, la yadkhul jannah, enggak masuk surga. Nauzubillah min dzalik.